Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pajak yang beranggotakan Saya Arastia Ningsih, saya Liviana Cahyaningsih, saya Amelia Zahra, saya Rizky Ramadan. Administrasi pajak atau tax administration adalah pencatatan, penggolongan, penyimpanan, dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak. Tax administration atau administrasi pajak merupakan kepentingan baik negara sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak. Kriteria administrasi pajak yang baik: 1. Harus dapat mengamankan penerimaan negara. 2. Berdasarkan aturan undang-undang pajak yang sah. 3. Menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. 4. Pelaksanaan sesuai dengan peraturan atau rule basic dan transparan. 5. Merelasiakan perpajakan yang sah. 6. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 7. Mencegah segala tindak wewenangan perpajakan dan memberikan sanksi dan hukum yang adil. Pada dasarnya, pajak terbagi dalam dua jenis, yaitu pajak pusat di mana mencakup PPh, PPN, PPNBM, BM, dan PBB. Ada juga jenis pajak daerah yang mencakup segala pajak daerah. Sebagai wajib pajak, ada baiknya Anda mengetahui jenis pajak di atas untuk tahu besarnya pajak yang dapat Anda bayarkan melalui lapor pajak online. Berikut ini adalah beberapa fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, dan yang keempat fungsi redistribusi atau pendapatan. Berikut ini adalah beberapa soal mengenai perpajakan. Soal yang pertama yaitu siapa yang menjadi subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Badan adalah sekumpulan orang dan atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan serta tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa tempat kedudukan, manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi, untuk penjualan, pertambangan, dan penggalian sumber alam. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Soal selanjutnya adalah siapakah yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UUD Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau kena pajak atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari jumlah yang batasannya diterapkan oleh Menteri Keuangan. Berikut yaitu catatan. Hingga 31 Desember 2013 batasannya 600 juta rupiah dan mulai 1 Januari 2014 naik menjadi 4 miliar 800 juta rupiah. Pengusaha kena pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang telah tercatat dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan surat pengukuhan kena pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU KUP disebutkan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Soal selanjutnya adalah siapakah yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak terdaftar?
Pengusaha kena pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang telah tercatat dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan surat pengukuhan kena pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU KUP disebut bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.